Shalom saudara-saudari, dimanapun Anda berada, salam sukacita selalu karena kita masih ada Tuhan. Siapapun saudara yang mendengarkan channel ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena saya tahu, bahkan Tuhan lebih tahu di setiap kebutuhan kita. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan doa saya biarlah anugerah Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan selalu kita alami. Saudara, saya mau sharing tentang apapun pergumulan kita, jangan cepat-cepat menyerah, sekalipun belum ada jalan keluar, sekalipun tidak ada pertolongan dalam hidup kita. Karena yang saya rasakan di dalam doa saya adalah banyak orang yang saat-saat ini ketakutan, gelisah, panik, dan memang itu manusiawi, sifat manusiawi. Tetapi jika sifat itu bersarang atau menguasai pribadi kita, maka sangat berdampak fatal, baik rohmu, baik jiwamu, maupun fisikmu. Sangat fatal kalau kita sudah gelisah selalu, kita panik selalu, kita ragu untuk melangkah, bahkan kita kecewa dengan apapun kondisi kita atau orang-orang, banyak hal. Dan itu merugikan diri kita sendiri, bahkan juga orang lain. Sebab firman Tuhan mengingatkan kepada kita, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada Tuhan Yesus. Apapun keadaan saudara, apapun kondisi saudara, siapapun saudara, saudari yang mendengarkan dari channel ini, sekalipun tidak ada pertolongan, masih ada pribadi. Dan Dia Maha Kuasa. Kita ini terbatas. Kita sangat terbatas. Kita ini pikirannya juga sangat terbatas. Karena tekanan kondisi yang membuat kita sulit untuk bangkit. Namun ada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Iya, minimal Tuhan pasti memberi kita ketenangan. Ada damai, sekalipun masalah kita belum selesai, sekalipun pergumulan kita belum selesai, masih ada ketenangan, ada damai yang Tuhan berikan. Percayalah, jangan ragu, jangan khawatir, jangan cemas. Tuhan menerima kita apa adanya. Justru kita harus terbuka kepada Tuhan, karena Dia tahu kita. Jadi saudara yang mendengar channel ini, mungkin kau sudah di titik menyerah, down, atau engkau depresi karena stres yang berat.
Bahkan iblis selalu menyuntik pikiran kita. Ujung-ujungnya banyak orang yang nekat bunuh diri. Orang yang bunuh diri tidak akan masuk surga. Orang yang bunuh diri tidak ada tempat adanya hukuman di api neraka. Masalah bukannya selesai, malah kita dihukum di api neraka. Saya mengasihi saudara, jangan sampai engkau niat pikiranmu disuntik oleh iblis sehingga dengan masalahmu yang besar engkau putus asa, bahkan kau nekat bunuh diri. Jangan sampai. Itu bukan jalan. Itu bukan jalan satu-satunya menyelesaikan masalah. Hadapi selalu masalahmu dengan Tuhan. Karena Tuhan pasti punya cara menolong orang-orang yang percaya kepadanya. Mengapa? Karena setiap saya membaca Alkitab, di setiap tokoh-tokoh Alkitab, mereka rata-rata sudah di ujung tanduk, di dalam masa aniaya, masa kesukaran, kelaparan, kesengsaraan. Karena memang percaya kepada Tuhan bukan mulus, bukan nyaman, tapi di setiap jalan yang berat, kondisi yang berat, sekalipun dalam lembah kekelaman, Tuhan pegang kendali. Tuhan Maha Kuasa. Nah, ini yang saya mau sharingkan, mau membagikan supaya saudara yang menyerah saat ini, yang down saat ini, yang cemas dengan keadaan, yang mau menyerah, dan masih ada kabar baik buat saudara. Masih ada yang bisa pegang kendali hidup kita. Serahkanlah kekhawatiranmu, serahkanlah pergumulanmu, serahkanlah kepada Tuhan. Dia hanya sejauh doa. Cukup hati yang tulus, hati yang terbuka kepada Tuhan. Nanti Tuhan punya cara untuk menyelamatkan kau. Mungkin bukan saat ini, tetapi ke depannya. Mungkin bukan minggu ini, tetapi bisa bulan berikutnya. Yang terpenting Tuhan tidak pernah terlambat. Dia tahu waktu yang tepat untuk menolong saudara. Dan kembali lagi, cerita tokoh Alkitab. Salah satunya adalah di kitab Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, di mana zaman kerajaan Nebukadnezar mereka harus menyembah patung yang begitu besar, yang dibangun, yang dibuat, yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar, supaya semua bangsa rakyat pada saat itu harus sujud menyembah patung. Barang siapa yang tidak menyembah, mereka dibuang di dapur api yang dikatakan 7 kali dipanaskan. Dan pada akhirnya 3 orang ini, orang percaya, hamba Tuhan, anak Tuhan, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka ketika dikumpulkan di suatu lapangan yang besar dengan berbagai kepala pemimpin di setiap provinsi, mereka semua berkumpul. Ketika trompet dibunyikan atau sangkakala dibunyikan, mereka harus sujud menyembah patung Nebukadnezar yang telah didirikan. Namun 3 orang ini tidak menyembah. Dan dia berkata, sekalipun Tuhan tidak menolong kami, kami tetap tidak menyembah patung, tidak menyembah berhala.
Memang berhala bukan hanya patung, tetapi sesuatu yang dikagumi lebih dari Tuhan. Kalau kita kagumi lebih dari Tuhan, itu termasuk golongan berhala. Tapi pada saat itu, berhala adalah harus menyembah patung yang begitu besar, begitu megah, dengan kesombongan raja tersebut. Nah, saudara, 3 orang ini tidak sujud ketika bunyi trompet atau sangkakala. Dan akhirnya 3 orang ini dilemparkan ke dapur api. Di situ Tuhan belum ada. Tapi ketika sudah diikat dan hidup mereka sudah berserah kepada Tuhan, dan api sudah nyala besar, panas, tetapi ada 4 orang yang tadinya 3, sekarang jadi 4. Yaitu Tuhan datang dalam rupa malaikat. Kalau belum saatnya engkau mati, dengan kata lain, belum saatnya nih, Tuhan tidak izinkan. Tapi kalau engkau diproses Tuhan saat ini dengan berbagai banyak pergumulan hidupmu, jangan takut. Tuhan tidak merancangkan yang jahat buat saudara. Tuhan tidak merancangkan yang buruk buat saudara. Sekalipun kondisimu saat ini tertekan atau depresi, tenang, masih ada Tuhan. Kalau orang percaya bisa panggil dia Roh Allah. Tahu bahasa Indonesianya Roh Kudus. Dia roh yang memampukan kita, yang membangkitkan hati atau iman atau manusia kita yang di dalam ini. Roh manusia kita harus dibangkitkan, harus bangkit. Dan hanya Roh Kudus yang memampukan. Datanglah kepada Roh Kudus. Dia tidak jauh. Dia maha segalanya. Dia maha hadir. Dia maha hadir. Ya, jadi siapapun Bapak Ibu atau saudara-saudari atau anak-anak muda, apapun latar belakangmu, saat ini engkau dalam kondisi yang tertekan, mau menyerah, bahkan niatmu dikuasai oleh setan atau roh jahat sampai engkau harus bunuh diri atau niat mau bunuh diri, batalkan itu. Hanya Tuhan Yesus, hanya Roh Kudus, Allah yang Esa, yang mampu menyelamatkan. Saya mengasihi saudara. Saudara tidak perlu ragu, saudara tidak perlu bingung. Oh, saya kan agamanya ini. Tuhan mencari hati yang percaya. Karena saya tidak membahas tentang keagamaan, tapi keyakinanmu kepada Tuhan. Keyakinanmu kepada Tuhan. Tuhan berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku ini lemah lembut, aku memberikan. Luar biasa. Apapun pergumulan saudara, sebentar kita mau berdoa. Sebentar kita mau berdoa. Percayalah, doa kita yang sederhana, kata-kata yang sederhana, Tuhan sanggup menyelamatkan kau. Tuhan sanggup buka jalan. Kapan? Indah pada waktunya. Sabar aja, tenang saja, jalani saja bagian saudara. Dan dengan kerendahan hati, sebelum saya akhiri ini, kita mau berdoa sama-sama. Bagian kita adalah percaya.
Ya, bagian diri kita adalah percaya. Jangan ragu. Yesus ada buat engkau. Mari kita sama-sama sepakat. Doa orang benar besar kuasanya. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau ada bagi kami. Engkau mengasihi kami. Tuhan, secara manusia, kami tidak mampu. Kami menyerah. Kami tidak sanggup, Tuhan. Tetapi biarlah kami yang saat ini mendengar dari channel ini, Tuhan yang menyelamatkan mereka. Hamba mohon, hamba mengangkat tangan, belas kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan. Kami mengalaminya. Tuhan Yesus, mohon belas kasih, curahkan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan, apapun jenis penderitaannya. Entah itu sakit penyakit, entah itu dalam hal keuangan, dalam hal makan, dalam hal untuk membayar apapun, atau hutang. Tuhan, selamatkan mereka. Nyatakan kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Bagi mereka yang saat ini membutuhkan pekerjaan, yang sudah berjuang berusaha, Tuhan buka jalan. Tuhan Yesus tolong. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada pengharapan. Ada pengharapan bagi kami yang percaya kepada Engkau. Indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa, mereka yang saat ini jiwanya tertekan, saat ini jiwanya terbelenggu, dan aku berdoa, oleh kuasa nama Yesus, segala roh-roh jahat, penguasa-penguasa di udara, yang merusak pribadi kami, mengintimidasi pikiran kami, sehingga kami tidak tenang, kami gelisah, kami depresi, kami ketakutan. Dan saat ini juga, oleh kuasa nama Yesus, hai iblis, roh-roh jahat, di dalam nama Yesus, engkau tidak bisa menguasai hidup kami. Kami milik Tuhan. Roh Kudus pimpin. Roh Kudus datanglah. Roh Kudus tolong. Roh Kudus belas kasih. Engkau hadir bagi setiap orang yang saat ini mengalami pergumulan yang berat. Dalam nama Yesus, pikiran yang tenang, hati yang tenang, pikiran yang damai, hati yang damai, kami terima dengan keyakinan kami. Terima kasih Tuhan. Siapapun kami, ampuni terlebih dahulu segala kesalahan dan dosa kami. Hanya darah Yesus yang menguduskan hidup kami. Apapun masalah kami, Tuhan, Tuhan Yesus, hamba mohon dengan kerendahan hati. Tuhan, jamah, nyatakan mujizat. Mujizat masih ada. Mujizat pasti terjadi bagi setiap kami yang percaya kepada Engkau. Barang siapa yang mengandalkan Engkau, pasti diberkati, dibuka jalan. Karena Tuhan yang pegang kendali hidup kami. Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Engkau yang maha kuasa Tuhan. Engkau yang sanggup menolong kami. Dari yang tidak ada menjadi ada. Di dalam nama Yesus, kami memohon Tuhan, belas kasih Tuhan. Selamatkan kami yang saat ini mengalami berbagai macam tekanan hidup. Hamba tidak bisa sebutkan, tapi hamba bisa merasakan betapa sakitnya, betapa beratnya, seolah-olah pengharapan hilang,
Tetapi ketika kami datang kepada Tuhan, kami mencari wajah Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka pengharapan itu ada. Masa depan kami ada. Doa kami berkuasa. Tuhan sanggup menolong kami. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percayalah, di dalam nama Yesus, apapun pergumulanmu, apapun namanya, Tuhan sanggup memulihkan, menyembuhkan, memperbaiki, dan membuka jalan buat saudara yang mendengar saat ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terbukalah tingkap-tingkap langit, dan bawa hidup kami tetap percaya, tekun. Kami lakukan bagian kami, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Kami berserah pada Tuhan. Kami tidak menyerah, kami berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Doa yang sederhana, sangat besar kuasanya. Terpuji namamu, Engkau sanggup menyelamatkan kami, Engkau sanggup membebaskan kami, Engkau sanggup membuka jalan bagi kami. Yang sakit saat ini, apapun jenis penyakitnya, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, kami beriman, sembuh. Angkat penyakitnya sampai ke akar-akarnya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu. Segala pikiran yang terintimidasi, dibatalkan dalam nama Yesus. Hai iblis, roh jahat, tidak menguasai pikiran kami, pribadi lepas pribadi. Kami berharga di mata Tuhan. Kami mulia di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saudara percayalah doa yang sederhana dengan yakin sangat besar kuasanya. Lihatlah, Tuhan pasti bekerja indah pada waktunya. Bagian kita sabar, tenang. Jangan gelisah, jangan pergi ke orang pintar atau kuasa-kuasa kegelapan, karena itu bukan solusinya. Justru engkau bisa binasa di api neraka selama-lamanya ketika engkau dipanggil oleh Tuhan. Tetapi saat ini masih ada pengharapan. Masalahmu besar, kuasa Tuhan lebih besar. Mujizat Tuhan lebih besar. Kuasa Tuhan lebih dahsyat dari apa yang kau pikirkan. Bagikan, share renungan atau diskusi kita, sharing kita, dan doa-doa kita kepada orang lain lewat handphone saudara, supaya banyak orang mengalami kasih Tuhan Yesus. Dan dengan kerendahan hati, saya mohon dukungan saudara-saudari untuk channel ini. Klik like, komen yang baik, yang positif, atau rindu apa yang mau didoakan, atau mau berbagi kesaksian, silakan komen. Dan juga jangan lupa subscribe supaya saudara tidak ketinggalan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang saya jelaskan, supaya kita saling dikuatkan, diteguhkan iman kita. Apapun yang terjadi, gelombang badai apapun yang terjadi, kita tetap percaya bahwa Tuhan Maha Kuasa, Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Itu saja saudara-saudari, tetap semangat, jangan cepat-cepat menyerah. Kalau engkau depresi, perintahkan, hai jiwaku pujilah Tuhan, hai jiwaku berikan ketenangan, hai pikiran tenang, Tuhan pasti kasih solusi. Minta hikmat Tuhan, karena Tuhan memberikan dengan cuma-cuma. Hikmat adalah solusi yang terbaik. Pikiran Tuhan itulah hikmat. Hikmat itu kaya, luar biasa. Saudara bisa lihat channel di channel saya ini tentang hikmat itu kaya. Semoga diberkati secara pribadi. Semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.